Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Kali ini saya akan menyampaikan tutorial tentang rem yang dilengkapi dengan booster. Ada kalanya terjadi pengereman yang keras atau bantat istilahnya orang, itu apa sih penyebabnya? Nah, sebelum melangkah lebih jauh lagi, kita mengecek atau memeriksa kerja daripada booster. Bagaimana cara ngecek daripada booster itu sendiri? Kita akan melakukan pengetesan tentang booster bekerja atau tidak. Ya, sebelum mesin di starter, pedal rem diinjak beberapa kali sampai terasa keras sekali. Nah, ini udah terasa keras. Nah, kemudian setelah itu mesin nanti di starter, apakah rem akan turun sedikit atau tidak. Jadi kalau pedal rem ini turun ya sedikit, itu berarti booster bekerja. Baik, saya starter untuk mesin ya. Perhatikan untuk di kaki. Nah, itu terlihat terjadi pengereman ya. Nah, seandainya nanti booster itu tidak bekerja, apa yang harus kita periksa? Oke. Konstruksi booster pada Xenia ya, dihubungkan dengan selang menuju ke intake manifold. Ya, mestinya semua ujung selang sambungan ini harus kencang. Nah, jika booster ini tidak bekerja, boosternya tidak bekerja, ya, apa yang harus kita periksa? Periksa selangnya, apakah terjadi keretakan atau tidak, sambungannya kencang atau tidak. Ya, jika sudah kencang, kok bisa bantat? Nah, ini kita bisa melepas salah satu ujung selang, yaitu di bagian dalam, yang ini. Nah, ini, ya, ini penguncinya. Kita lepas ya. Ini penguncinya sudah terlepas. Kita tinggal narik. Ini kita tarik selangnya. Nah, maka akan terlihat pipa ya, yang ini. Nah, ini di ujungnya ini biasanya tersumbat oleh residu karbon. Kenapa bisa tersumbat oleh residu karbon? Karena pada saat terjadi overlap katup, ada sebagian gas buang yang masuk ke intake manifold, sehingga di ujungnya bisa tersumbat ya dengan adanya kerak. Nah, ini bisa dilepas dan dibersihkan ujungnya sehingga bersih kembali. Setelah itu bersih, kita pasang kembali ya pipanya, kemudian selangnya juga kita pasang kembali. Lalu penguncinya kita kembalikan ke semula. Supaya ini kencang. Nah, seperti ini seperti ini sudah terpasang kencang ya, sehingga tidak terjadi kebocoran itu nantinya ya, tidak terjadi kebocoran. Nah, itu udah kencang sekali tuh yang ini. Nih. Ya, lain halnya dengan konstruksi di kijang itu ya, posisi intake manifoldnya itu ya di bagian atas itu lebih leluasa ya, lebih leluasa ya. Jadi di sini memang konstruksinya ini agak ngumpet ya, berbeda dengan yang ada di kijang. Demikian ya cara mengatasi adanya pengereman keras itu pada pedal rem atau bantat. Pengecekan awal yaitu memeriksa adanya selang, sambungan selang ya, dan pipa penghubung ke intake manifold, yaitu yang berada di dalam yang ini. Nah, untuk konstruksi selang vakum pada kijang ini dari poster ya.
menuju ke intake manifold, ya, menuju ke intake manifold. Nah, di sini kita bisa melihat, ya, pipa ujungnya ini menyambung ke intake manifold ini, ya. Nah, maka apa yang mengakibatkan booster itu tidak bisa bekerja, yang menimbulkan ke pedal rem itu menjadi keras atau orang mengatakan bantat, ya, itu bisa dimungkinkan adanya sambungan, ya, yang tidak kencang, atau dimungkinkan bahwa selangnya ini sudah lantas bocor, ya. Nah, kemudian yang terakhir kita, ya, biasanya terjadi di sini tersumbat ujung daripada pipa, maka pipa ini bisa dilepas, ya, dilepas untuk dibersihkan ujungnya. Di situ ada kerak, ya, kerak sisa pembakaran yang masuk di sini, yang menempel di sini. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena pada saat terjadi overlap katu itu ada gas buang yang masuk sini, ya. Itu pada saat overlap katu. Jadi solusinya bila mana terjadi kebantatan atau kerasnya pengereman, ya, itu bisa kita membersihkan pipa yang menuju ke intake manifold atau yang menempel di intake manifold, ini kita lepas mur pengikatnya. Demikian saudaraku, ya, sehingga bisa kita atasi tentang keberadaan bila mana pengereman keras. Baiklah, bagaimana cara melepas selang ujungnya yang berada di intake manifold? Ya, ini menggunakan tang, ya, kita gunakan tang. Oke, kendorkan ke atas, ya, kemudian kita lepas. Nah, selang ini, ya, gunakan kunci 12. Ya. Nah, kita menggunakan kunci 12. Oke, kita putar, ya, sehingga ini bisa terlepas, ya, terlepas. Nah, kita lihat, ya, lubang ini tersumbat, maka tidak akan terjadi kevakuman pada booster, ya, sehingga pedal rem ditekan itu menjadi keras dan tidak terjadi pengereman. Pada mobil Xenia Great New yang model sekarang itu intake manifoldnya berbeda dengan yang lama, ya, seperti di Kijang seperti ini, ya, itu fungsinya sama, bahwa di situ ada pipa penghubung, ya, ke intake manifold. Ini bentuknya seperti ini. Mari kita pasang kembali. Jadi ini yang dibersihkan itu lubang ini. Ini kebetulan masih bersih, ya, tidak kotor. Ya, pasang kembali. Nah, pasang kembali. Cara memasangnya seperti itu. Nah, betul-betul kencang. Kemudian kita pasang kembali ujung selang vakum yang ke intake manifold, dan penguncinya dibetulkan kembali ke posisi semula supaya tidak terjadi kebocoran dan tidak lepas, ya. Demikianlah tutorial kali ini tentang rem yang dilengkapi dengan booster, ya, manakala pedal rem ditekan keras sekali dan tidak terjadi pengereman, baik itu pada mobil yang baru semacam Xenia seperti ini ataupun pada Kijang, ya, dan mobil-mobil yang lainnya. Kita bisa mengatasinya dengan cara memeriksa selang booster dan pipa yang berada pada intake manifold, itu harus dibersihkan. Mudah-mudahan tutorial kali ini bermanfaat buat saudara-saudaraku yang berada di otomotif, ya. Dan manakala ada kekurangan saya mohon maaf.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.